Halo, kita bertemu lagi. Maaf, saya baru sempat membuat rekaman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menyimak yang ada di modul 3. Silakan Anda buka modulnya. Ya. Oke. Menyimak tidak sama dengan mendengar. Ya, menyimak memang ada unsur mendengarnya. Sedangkan jika kita mendengar itu hanya sekilas info saja, tidak diolah lagi di dalam otak kita, tapi mendengar itu hanya sekilas saja ya. Sedangkan menyimak itu adalah proses mendengarkan ya, dengan memasukkan simbol-simbol bahasa, lalu dievaluasi, lalu kadang kita beri respon seperti itu ya. Jadi lebih tinggi tingkatannya itu, lebih tinggi menyimak daripada mendengar ya. Gitu ya. Manusia itu hanya tahan mendengar selama 20 menit ya. Ketika kita pertama kali mendengar itu masih bisa kita terima di otak kita, tapi lama-lama otak kita sepertinya udah nggak bisa nerima itu omongan orang. Itu sebenarnya cuma 20 menit. Makanya seorang guru di kelas itu atau dosen itu, jika sudah memberi pelajaran, memberi ceramah selama 20 menit, itu istirahat dulu. Misalnya mencatatlah, atau ya ayo gerak-gerakan tubuh seperti itu, atau diberi selingan lain ya, atau humor atau yang lainnya ya. Jadi tidak hanya melulu 1 jam itu untuk mendengarkan dosen berbicara ya. Sebab manusia hanya tahan 20 menit, setelah itu istirahat, baru dengar lagi 20, istirahat, dengar lagi, seperti itu ya. Mengapa sih kita manusia harus menyimak? Ya iya, mendengar ya, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang perlu komunikasi dengan orang lain ya. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain, makanya kita perlu bisa mendengar dan menyimak. Proses menyimak itu adalah dimulai dengan menerima informasi ya, lalu menafsirkan. Dari yang kita dengar itu ditafsirkan, oh seperti ini maksudnya, oh seperti itu. Lalu dalam tahap mengingat, oh tadi yang dia ngomong tuh ini, tentang itu. Setelah itu mengevaluasi dengan cara menghubungkan dengan informasi yang lain. Oh jadi benar ya apa kata si dosen ini ya, saya pernah dengar kata ulama begini juga, oh sama ya. Nah seperti itu mengevaluasi. Lalu merespon misalnya orang tua kita menasihati kita, kamu jangan nakal, kamu harus rajin belajar. Responnya itu yang langsung ke kamar membaca buku, belajar, seperti itu ya responnya ya. Untuk menjadi pendengar yang baik, ya kita harus mendengar dengan seksama ya. Jika perlu mencatat bagian penting, apalagi ketika kuliah, ketika mendengar tutor berbicara, dicatat yang penting-penting. Nah, menatap mata pembicara. Nah, ketika kita berbicara yang tatap muka ya, kita lihat matanya. Tapi sesuaikan juga dengan budaya. Ada juga yang budaya yang tidak boleh melihat matanya. Misalnya ada seorang anak kecil dimarahin orang tuanya. Ketika anak kecil itu melihat mata bapaknya, pasti dimarah. Ngapain kamu lihat-lihat? Harusnya yang menunduk ya. Itu adalah budaya. Simpan pertanyaan lalu sampaikan ketika diberi waktu. Ya, jika ada pertanyaan disimpan dulu, jangan memotong pembicaraan ya. Jika diberi waktu dulu baru kita tanya. Memberi respon nonverbal, maksudnya apa? Ya maksudnya itu, ya kita biasanya kan mengangguk-angguk kalau setuju, atau mengernyitkan mata kita ketika kita tidak setuju, atau kita menyatakan kegaguman dengan wow, seperti itu ya.
diberi respon. Nah, untuk menjadi pembicara yang baik, ya, tadi kan pendengar, pembicara yang baik kita harus respect, ya, respect. Kita harus menghargai siapa yang kita ajak bicara, ya, harus sopan, kepada tutor juga harus sopan. Jangan mengirim email ke saya, bagaimana saya bisa ngejain tugasnya, ini nggak bisa didengar. Itu tuh menurut saya tidak sopan. Sebaiknya berkata yang baik. Ibu, audionya sepertinya rusak dan perlu diperbaiki. Saya tidak bisa mendengarnya, Ibu. Seperti itu. Ya. Kalian itu mahasiswa UT. Ya. Walaupun tidak kenal saya, itu harus tetap sopan. Ya. Oke. Respect dan empati. Empati itu memposisikan dirinya sebagai pembicara. Jika kita berbicara dengan orang, posisikan dia, kita tuh sebagai dia. Jangan berbicara seenaknya. Audible itu berbicara yang jelas, ya. A dulu baca A, B gitu ya. Jangan menggumam. Selanjutnya clarity, jelas, berbicara yang jelas biar tidak menimbulkan ambigu atau multitafsir. Selain itu humble, yaitu harus rendah hati, ya. Jangan berbicara sombong, orang lain berbicara sombong, ya, seperti itu. Apa sih manfaatnya kita ini mendengar atau menyimak? Pertama adalah untuk memperlancar komunikasi, ya kan, biar lancar komunikasi. Jadi kita nggak hanya berbicara saja, tapi perlu juga mendengar, ya. Selain itu untuk memperoleh informasi. Nah, seperti ini saya jelaskan, nah, kalian dapat informasi, dapat ilmu, ya kan. Ketiga, sebagai dasar belajar bahasa. Ini kita belajar bahasa Inggris yang pertama kali adalah kita mendengar. Sering mendengar membuat kita terlatih berbicara. Seperti itu. Manfaat lainnya adalah memberi rasa hormat dan empati. Ya, orang tua berbicara, kita dengarkan. Itulah bentuk hormat kita pada orang tua. Dan empati. Empati itu misalnya ada orang sedih, curhat, ya kita berempati. Kita, aduh, dia curhat ke saya, berarti dia tuh sedih. Saya harus memahami perasaan dia, seperti itu. Ya, manfaatnya adalah seperti itu, ya. Oke, nanti ini ada latihan. Latihannya saya bacakan di sini, lalu kalian jawab di tempat itu, ya. Latihan ada saya siapkan wadahnya, ya. Coba kalian mengklasifikasikan jenis menyimak yang ada di modul 3. Di situ kan ada jenis-jenisnya, ya, ada intensif, ekstensif, ada sekunder, ada aktif, ada pasif. Nah, ini ada contoh-contoh. Kalian harus menempatkan ini termasuk jenis menyimak seperti apa, ya. 1 sampai 10. Misalnya 1, mendengarkan acara televisi sambil menyetrika. Itu termasuk jenis menyimak apa? Ketika Anda menonton sinetron. Keempat, menguping pembicaraan orang lain di tempat umum. Mendengarkan musik lalu timbul ide membuat cerpen. Kelima, mendengar rekaman transkrip hasil wawancara. Selanjutnya, mendengarkan dosen menjelaskan materi. Mendengarkan ulama berceramah. Mendengar celoteh anak yang sedang asik bermain. Mendengar soal listening saat ujian TOEFL. Dan terakhir, mendengarkan doa. Ya, Anda masukkan jenis-jenis menyimak apa, ya, untuk contoh-contoh yang saya sebutkan di atas. Selamat mengerjakan.